Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restiansa Melarudin. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah perancangan proyek agroindustri dengan judul Inovasi Buah Kakao Menjadi Coklat Dodol dengan dosen pengampu Ibu Teni Silvia, STP MSc, dan Ibu Wilda Harlia Devita, STP MSc. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Restian Samelarudin, Dean Aprilia, Wahyu Igo, Sinta Elea, dan Pujanela. Untuk latar belakang, Kabupaten Pesawaran merupakan kawasan utama penghasil kakao terbesar di Lampung. Menurut data BPS, Kabupaten Pesawaran menyumbang 30% total produksi kakao. Kakao Pesawaran memiliki kualitas unggul, mulai dari fermentasi optimal, kadar lemaknya tinggi, dan aromanya yang khas. Potensi buah kakao yang melimpah dapat dimanfaatkan menjadi produk coklat dodol. Produk coklat dodol telah banyak dijual, namun bahan bakunya menggunakan bubuk coklat yang cenderung kurang memanfaatkan potensi biji kakao di Lampung. Untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pesawaran cukup menjanjikan karena tersediaan bahan baku yang melimpah. Tantangan yang dihadapi seperti kurangnya SDM yang berpengalaman dan mengadakan mesin produksi yang cukup. Untuk ruang lingkupnya di sini ada dua. Yang pertama, batasan satu bubuk coklat yang dipakai berasal dari Kabupaten Pesawaran. Kemudian produk yang dibuat yaitu coklat dodol, tidak termasuk produk olahan lainnya. Untuk aspek yang dikaji ada 8. Yang pertama, aspek produk, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologis, manajemen dan organisasi, legal yuridis, lingkungan, ekonomi finansial, dan pendirian industri. Untuk tujuannya sendiri, di sini ada 3, menciptakan inovasi produk baru dengan manfaat potensi kakao yang ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung, meningkatkan kesejahteraan petani kakao dengan mengembangkan produk baru yang dapat meningkatkan permintaan kakao dan memberi pendapatan yang lebih baik bagi petani lokal. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk kakao lokal dengan menghadirkan produk kakao yang unik dan berkualitas tinggi untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Untuk konsep produk sendiri, di sini ada yang pertama, karakteristik produk. Secara fisik memiliki tekstur dodol yang kenyal dengan campuran coklat yang lembut dan lumer di mulut. Di sisi kimia, coklat dodol memiliki keseimbangan komposisi antara gula, lemak, dan serat, ditambah kandungan antioksidan dari coklat serta nutrisi dari bahan dodol seperti tepung ketan, gula kelapa, dan santan. Untuk logo UMKM-nya, di sini ada 2 logo. Pertama, logo UMKM dengan bertuliskan Kakao Nusantara, kemudian ada logo produk bertuliskan Cokodol. Untuk konsep kemasan di sini ada 3. Yang pertama, kemasan primer, kedua kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Untuk kemasan primer di sini kita menggunakan plastik, kemudian untuk kemasan sekunder kertas, dan kemasan tersier itu seperti kardus. Keunggulan dan kelemahan dari produk kami itu, yang pertama, keunggulan dapat memberikan nilai tambah pada produk dengan menonjolkan bahan baku lokal berkualitas. Kemudian yang kedua, mengkombinasikan yang unik antara coklat dan dodol. Yang ketiga, mencakup berbagai segmen pasar. Untuk kelemahannya sendiri, tekstur dodol yang bisa bervariasi dan tidak konsisten. Yang kedua, coklat mudah meleleh pada iklim tropis. Yang ketiga, harga produk yang lebih tinggi. Untuk potensi pasarnya sendiri, yang pertama ada kesenjangan produksi dan konsumsi. Jadi Cokodol memiliki potensi besar di pasar Indonesia karena adanya kesenjangan antara produksi dan konsumsi coklat serta dodol. Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia pada produk impor dan coklat memperlebar kesenjangan antara produksi lokal dan permintaan pasar. Dengan memanfaatkan potensi bahan baku lokal serta memperkuat strategi pemasaran, Cokodol dapat berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada produk impor sekaligus memenuhi kebutuhan pasar dengan produk yang kreatif dan unik.
Untuk yang kedua ada ekspor impor. Di sini dalam konteks pendampingan internasional, BPS menunjukkan bahwa ekspor dari sektor industri makanan olahan termasuk coklat dan turunannya terus bertumbuh. Selain itu, adanya peningkatan permintaan akan produk coklat alami dan sehat turut mendukung tren positif dari ekspor cokodol. Di sisi impor, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan pasar coklat dodol melalui pengenalan bahan-bahan coklat berkualitas dari negara-negara penghasil kakao seperti Ghana, Pantai Gading, atau Ekuador. Kemudian yang ketiga, tren atau kecenderungan pada pola konsumsi. Banyaknya kampanye untuk mendukung produk lokal menjadikan cokodol sebagai salah satu pilihan yang menarik karena menggabungkan sentuhan modern tanpa mengesampingkan akar tradisional. Hal ini membuat cokodol semakin populer, terutama di kalangan konsumen yang mencari produk dengan identitas lokal dan nuansa modern. Untuk program pemasaran sendiri, di sini ada 7. Yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan pada perusahaan kami bernama Cokodol. Produk ini memiliki cita rasa kakao yang khas, di mana bubuk kakao diolah menjadi dodol karena berkualitas. Perusahaan kami menggunakan bubuk kakao sebagai bahan campuran dodol. Yang kedua ada price. Produk cokodol kami tersedia dalam berbagai ukuran kemasan sesuai untuk kebutuhan. Mulai dari konsumsi pribadi hingga acara spesial. Kemasan yang kami pakai yaitu dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga ada place. Rencana untuk tempat usaha kami akan dibangun di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kemudian yang keempat ada promotion. Di sini kami menggunakan 5. Yang pertama, brand storytelling untuk menonjolkan cerita di balik produk. Kemudian yang kedua, media sosial untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, event dan festival lokal. Yang kelima, kolaborasi dengan perusahaan lokal, seperti oleh-oleh Lampung, hotel, dan restoran. Kemudian yang kelima ada proses. Proses pembuatan cokodol melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan cermat, seperti pembuatan santan kelapa, pembelian bubuk kakao terfermentasi, proses produksi, hingga pengemasan. Yang keenam ada people. Usaha kami didukung oleh tim yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya. Kami terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dalam berbagai aspek mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, hingga pemasaran. Dan yang terakhir ada physical evidence. Sebagai pemilik produk cokodol, kami sangat memahami pentingnya physical evidence untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap aspek yang dapat dirasakan oleh konsumen memberikan kesan positif terhadap kualitas produk kami. Yaitu ada 6. Yang pertama mulai dari kemasan premium, yang kedua ada label produk, yang ketiga kualitas produk, yang keempat sertifikasi dan standar kebersihan, yang kelima ulasan pelanggan, yang keenam partisipasi dalam event lokal dan pameran. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke strategi pemasaran. Jadi di sini strategi pemasaran terdiri dari segmentation, yaitu untuk demografis terdiri dari usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Untuk usia itu terdiri anak-anak, remaja, dewasa muda, untuk jenis kelamin pria dan wanita, dan pendapatan menengah ke atas. Kemudian untuk geografisnya itu wilayah yang kami ambil fokus di wilayah yang memiliki potensi permintaan tinggi terhadap produk unik dan lokal. Kemudian pasar lokal dan pariwisata menargetkan wisatawan lokal maupun mancanegara yang tertarik dengan oleh-oleh khas daerah. Next. Selanjutnya, psikografi mencakup gaya hidup, nilai-nilai, dan minat konsumen. Kemudian untuk segmentasi perilaku berfokus pada konsumen yang sering membeli oleh-oleh saat berwisata, terutama pesawaran dan mereka yang tertarik pada produk inovatif dengan cita rasa tradisional. Next. Untuk targeting, target pasar kami membidik 30% dari jumlah penduduk Bandar Lampung dan Pesawaran sebagai pusat pemasaran kami. Kemudian untuk
positioningnya ini Cokodol memposisikan diri sebagai produk follower dalam industri coklat tradisional dengan menyajikan perpaduan inovatif antara coklat dan dodol namun tetap mengikuti perkembangan pasar modern. Next. Selanjutnya masuk ke aspek teknis dan teknologis. Jadi untuk perencanaan kapasitas produksi dari kakao Nusantara ini dapat menghasilkan 4.920 pieces per hari yang diasumsikan menjadi 492 kemasan per hari. Jadi dalam satu kemasan sekunder ini terdapat 10 pieces dodol dengan bobot 265 gram per bungkus atau satu pieces beratnya 20 gram. Sedangkan dalam satu kemasan tersier ini terdapat 30 kemasan sekunder dengan bobot 8,2 kg per box. Next. Berikut analisis kebutuhan dan suplai bahan baku dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Kemudian untuk dalam melakukan manajemen pengadaan bahan baku ini perlu diperhatikan beberapa faktor utama yaitu untuk kuantiti. Jadi suplai bahan baku coklat ini berasal dari daerah pesawaran di mana daerah tersebut sanggup menyediakan coklat selama produksi dibutuhkan sehingga dapat dilihat bahwa daerah pesawaran mempunyai ketersediaan yang besar untuk memasok bahan baku coklat. Kemudian untuk quality dalam pengadaan bahan baku, kualitas merupakan faktor yang penting diperhatikan. Jadi untuk kualitas bahan-bahan yang digunakan dalam produksi cokodol merupakan kualitas medium ke atas. Next. Selanjutnya untuk lead time, jadi bahan baku ini ditetapkan lead time selama 2 hari. Dilihat berdasarkan kondisi bahan-bahan tersebut dapat memenuhi lead time 2 hari. Kemudian untuk cost-nya, jadi biaya yang dibutuhkan untuk proses pengadaan bahan baku bubuk coklat yaitu sebesar 2.370.000, untuk bahan baku tepung ketan sebesar 262.000, untuk bahan baku gula pasir sebesar 295.000 dan gula aren sebesar 269.000 dan bahan baku santan kelapa sebesar 850.000 dan terakhir bahan baku garam sebesar 3.600. Next. Selanjutnya untuk karakteristik bahan baku. Jadi bahan baku cokodol ini terdiri dari bubuk coklat, tepung ketan, dan santan kelapa. Untuk warehouse system ini bahan baku akan di stok setiap hari dengan light time selama 2 hari. Jadi pada picking proses ini metode yang diterapkan yaitu freeze in, freeze out. Kemudian untuk volume persediaan bahan ini disesuaikan dengan formulasi proses produksi pada pembuatan cokodol. Next. Selanjutnya untuk rencana dan strategi penyediaan bahan baku. Jadi bahan baku coklat ini kami dapatkan dari petani daerah pesawaran, tepung ketan dari PT Bumi Waras Wailuni, gula pasir PT JMP Lampung Tengah, gula aren pabrik gula aren Ranau Bandar Lampung, kemudian untuk garam diperoleh dari pabrik gudang garam Bandar Lampung. Berikut proses produksinya dapat dilihat pada gambar ini. Ini merupakan diagram alir dari persiapan santan kelapa. Next. Selanjutnya untuk proses produksinya ini dapat dilihat ini ada diagram alir pembuatan coklat dodol, kemudian ini juga diagram alir neraca massa persiapan santan kelapa dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Dan ini masih di proses produksi, jadi ini diagram alir neraca massa proses pembuatan coklat dodol. Dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya itu ada peralatan dan mesin. Yang pertama di sini kita menggunakan alat pengupas sabut kelapa yang berfungsi sebagai menghilangkan sabut kelapa, meningkatkan efisiensi dan menghasilkan bahan baku, mengurangi limbah dan mempermudah proses produksi dengan kapasitas 100 hingga 150 butir per jam. Alat yang kedua yaitu ada pengupasan batok kelapa, berfungsi untuk memisahkan daging kelapa dan dari batoknya dengan kapasitas 100 butir per jam. Alat berikutnya menghancur pemarut kelapa, berfungsi untuk menghancurkan buah kelapa menjadi butiran-butiran kecil dengan kapasitas 150 kg per jam. Next. Di mesin yang keempat yaitu ada alat pemeras santan dengan kapasitas produksi 80 hingga 100 butir per jam.
Di alat kelima ada mesin pengaduk berfungsi untuk mengaduk dan memasak bahan kental seperti dodol, jenang, selai, dan saus dengan kapasitas 100 kg per jam. Di peralatan berikutnya terdapat troli berfungsi untuk memindahkan atau mengangkut bahan baku atau produk ke lokasi penyimpanan dengan kapasitas 150 kg. Berikutnya ada komputer sebagai alat administrasi mencatat semua informasi dengan kapasitas 512. Peralatan berikutnya merupakan rak penyimpanan berfungsi untuk menyimpan produk yang akan dipasarkan dengan kapasitas 300 hingga 500 kg. Selanjutnya, peralatan berupa tabung gas berfungsi untuk menyimpan gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar memasak dengan kapasitas 50 kg. Tata letak, tipe tata letak yang digunakan yaitu letak proses. Tipe ini ideal karena memberikan fleksibilitas dalam mengelola variasi produk yang umumnya diproduksi UMKM dalam skala kecil hingga menengah. Aliran bahan baku, aliran bahan baku yang digunakan adalah aliran U-shape, di mana aliran bahan membentuk seperti huruf U. Kalau aliran ini digunakan ketika akhir dan dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal proses produksinya. Berikut merupakan tata letak dari ARC UMKM eh, Kakao Nusantara. Selanjutnya merupakan worksheet ARC dari hasil eh, gambar sebelumnya. Selanjutnya merupakan ARD yang diperoleh dari gambar ARC sebelumnya. Di sini merupakan kebutuhan luas dari setiap peralatan. Penentuan lokasi industri. Lokasi yang menjadi alternatif untuk UMKM Kakao Nusantara yaitu Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena memperhatikan jarak kedekatan bahan baku dengan produksi, jarak dengan pasar, dan juga ketersediaan infrastruktur. Jarak bahan baku, masyarakat Pesawaran mayoritas bekerja sebagai petani kakao. Di daerah tersebut sangat banyak tanaman kakao yang luas di setiap desa. Kondisi kedekatan jarak bahan baku sangat dekat dengan pabrik yang akan dibuat. Jarak dengan pasar. Jarak pabrik pengolahan dengan pasar cukup dekat, tetapi cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Hal ini agar mengurangi pencemaran limbah yang dihasilkan oleh UMKM. Ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur di Pesawaran cukup baik. Ya, kondisi tersebut dilihat dari ketersediaan fasilitas jalanan di sana sebagai pendukung, sehingga perkembangan UMKM setelah dibangun nantinya dapat berkembang besar. Selanjutnya terdapat aspek manajemen dan organisasi, di mana ada direktur, sekretaris, manajemen keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan karyawan. Kita struktur organisasi, yaitu digunakan fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti direktur, sekretaris, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan personalia atau karyawan. Next. Di mana terdapat jumlah karyawan, direktur berjumlah 1 orang, sekretaris 1, manajemen pemasaran 1, manajer produksi 1, manajemen keuangan 5, manajemen keuangan 1, dan jumlah karyawan 5. Totalnya ada 10. Pengalaman UMKM ini membutuhkan pekerja yang memahami proses pembuatan contoh dodol dan mampu mengoperasikan mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, untuk sebagai tenaga kerja dibutuhkan pekerja yang terlatih, rajin, cerdas, dan memiliki kemampuan di bidang tertentu. Next. Di mana pendidikan jabatan, direktur, sekretaris, manajer pemasaran, manajer produksi, manajemen keuangan, dan karyawan bisa dilihat pada gambar berikut. Konsep dan rencana pengelolaan lingkungan, di mana yang pertama identifikasi potensi dampak lingkungan dari kegiatan produksi. Yang kedua, penerapan metode produksi bersih, clean production. Yang ketiga, kemudian fasilitas pengolahan limbah untuk limbah cair, padat, dan emisi udara.
Kedua, tujuan pengelolaan lingkungan, di mana mengurangi dampak negatif aktivitas produksi terhadap lingkungan. Kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku dan energi. Ketiga, mencegah pencemaran lingkungan di daerah sekitar industri, khususnya desa dan lingkungan. Dan mematuhi regulasi yang berlaku sesuai peraturan pemerintah. C. Parameter lingkungan, di mana kualitas udara, kualitas air, dan limbah padat, serta kebersihan. D. Sumber pencemaran lingkungan, di mana limbah cair dari proses pencucian alat yang mengandung sisa bahan organik. Kedua, limbah padat berupa sisa bahan produksi dan kemasan bahan baku. Tiga, emisi udara dari pembakaran bahan bakar. E. Pengelolaan lingkungan. Yang pertama, limbah cair, limbah padat, dan emisi udara. Harus penanganan produk samping, di mana produk samping berupa sisa dalil yang tidak memenuhi standar kualitas akan diolah kembali untuk dijadikan bahan campuran dalam pembuatan bahan baru. Jadi penanganan limbah, di mana limbah organik seperti sisa bahan dodol dikumpulkan dan dijadikan pupuk kompos. Yang kedua, limbah cair diproses melalui sistem pengolahan air limbah sederhana. Yang ketiga, limbah plastik dari bahan kemasan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul daur ulang. Aspek legal yuridis, di mana yang pertama badan usaha. Badan usaha dalam konteks legal yuridis mengacu pada status hukum yang sah dan diakui oleh negara, yang memungkinkan badan usaha tersebut menjalankan kegiatan ekonomi secara resmi. Next. Yang kedua, perizinan pajak. Yang pertama IMK, yang kedua PIRT, yang ketiga NIWP. Next. Mana terdapat ketentuan legalitas UMKM menurut Fitrian 2017, perizinan SUP, SIPU, PDP, izin edar pangan, dan IND, serta pajak, PPh, dan Next. Selanjutnya ada aspek ekonomi finansial, yaitu yang pertama ada harga bahan baku, di mana jumlah per tahunnya itu memiliki total 1.457.856.000. Next. Untuk suku bunga pinjaman itu merupakan jumlah yang harus dibayarkan karena peminjaman modal awal oleh UMKM Kakao Nusantara untuk melakukan operasinya. Next. Untuk biaya pemeliharaannya itu termasuk pemeliharaan dan perbaikan pada produksi coklat dodol yang ditetapkan 5% per tahunnya, yaitu biayanya sebesar 30.806.725 rupiah per tahun. Untuk biaya penyusutan mesin itu dihitung berdasarkan nilai awal, nilai sisa, dan masa pakai aset. Totalnya itu biaya penyusutan per tahun ada 10.865.756,25 rupiah. Untuk kapasitas produksi UMKM Kakao Nusantara ini, kebutuhan bahan bakunya 100,5 kg per hari, dengan jam operasi 8 jam per hari, dan hari operasi itu 300 hari atau 360 hari kerja per tahun, dengan produk coklat dodol 492 kemasan per hari atau 179.580 kemasan per tahun. Analisis biaya ini termasuk yang penting untuk dilakukan perencanaan, pengambilan keputusan, dan kestabilan finansial untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan usaha.
Untuk biaya investasi, totalnya itu ada 340.400.000. Untuk biaya mesin dan peralatan itu totalnya 96.584.500 rupiah. Untuk biaya perizinan itu totalnya 7.300.000. Nah, ya seperti itu. Untuk biaya operasional itu totalnya 96.584.500 rupiah. Untuk biaya variabel totalnya 1.701.792.000 rupiah. Untuk biaya gaji karyawan keseluruhan itu totalnya 30 juta. Dan dari situ kita tahu rincian modalnya, yaitu biaya investasinya ada 444.284.500 rupiah dengan biaya tetap 126.584.500 rupiah dan biaya variabel 1.701.792.000 rupiah. Dari situ kita dapat tahu analisis sensitivitasnya, yaitu NPV 23 sekian dengan IRR 9%, net atau BC 4,38 dengan status layak, PP-nya 1 tahun atau payback period, HPP-nya 13,588 dengan harga jual 50.000 per kemasan, dengan profit 72,82%, BP unitnya 50,191 unit, dan BP rupiahnya 2.509.550.000. Untuk pendirian industri itu ada kegiatan proyek dan waktu kegiatan yang saling terikat. Di situ ada tahap perancangan, di mana ada perencanaan sistem, penyusunan anggaran, produksi, dan pengendalian sumber daya. Lalu ada tahap konstruksi, melibatkan perencanaan, pengadaan material, pelaksanaan, dan evaluasi. Next. Lalu ada tahap startup. Dalam pendirian proyek agroindustri ini mencakup ideasi, validasi, perencanaan, persiapan operasional, peluncuran, pengembangan, evaluasi, dan penyesuaian. Untuk diagram jaringan kerja dapat dilihat pada gambar 9.1. Untuk kesimpulannya yaitu proyek agroindustri Kakao Nusantara ini berfokus pada inovasi produk coklat dodol dari kakao unggul pesawaran yang bertujuan meningkatkan daya saing, kesejahteraan petani, dan membuka peluang pasar domestik dan internasional. Untuk saran dan rekomendasi itu, strategi pemasarannya itu pakai yang digital, lalu ada diversifikasi produk, kerjasama dengan mitra lokal, sertifikasi internasional, dan edukasi konsumen untuk membangun citra merek yang kuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.